Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku dimanapun tentunya kalian berada, setelah kita menyimak bagaimana metode teori yang disampaikan oleh Wilfred Madelung, sekarang kita akan lebih tajam bagaimana menyoroti tentang Habib Ba'alawi. Sahabat-sahabatku, setelah kita membongkar bagaimana Habib Ba'alawi menunggangi gerakan umat, ini kita masuk ke lapisan yang lebih dalam. Pertanyaannya, siapa sebenarnya diuntungkan dari semua panggung tersebut? Dan bagaimana strategi digital mereka selalu terkoneksi dengan jaringan politik serta finansial yang lebih besar? Ini akan kita ungkap. Dan sebelum tentu kajian ini lebih dalam, untuk kawan-kawan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar yang lain pula tercerahkan. Dan perlu tentu ini menguatkan perjuangan. Setelah saya menyampaikan ini, tentu hal yang lebih krusial menentukan kalah menang itu adalah kalian semua. Kalian hanya menonton saja, kalian tidak memberikan kontribusi bentuk suatu perlawanan, maka tidak mustahil fakta itu akan terkubur. Narasi-narasi kepalsuan itu akan tentu merdeka tanpa hambatan. Oleh karena itu pentingnya kita untuk saling mendukung, saling menguatkan dalam hal ini. Mari kita bongkar. Pertama, kita tidak boleh naif. Setiap gerakan sosial yang besar pasti beririsan dengan kepentingan politik. Jadi satu kemustahilan kalau ada agenda-agenda besar ini tanpa tujuan, pasti ada maksud di belakangnya. Namun yang harus kita garis bawahi adalah cara licik sebagian kelompok Ba'alawi memosisikan diri. Mereka tidak berdiri murni di garis umat, tetapi justru menjalin hubungan dengan elit politik dari berbagai kubu. Inilah tentu yang disebut politik dua wajah. Seakan-akan mereka membela umat, tapi di belakang kenyataannya mereka juga sebetulnya erat sekali dengan para politikus yang ada. Mereka punya jaringan. Jadi keberanian mereka itu bukan tanpa kekuatan, tetapi sudah terukur. Bagaimana kita saksikan ketika mereka seakan-akan tentu di hadapan umat, di mimbar-mimbar pengajian, mencaci maki daripada para politisi. Di sisi lain mereka bercengkrama, duduk bersama, makan bersama, berbagi rasa. Ini sesungguhnya yang terjadi di depan umat. Mereka bersorak lantang seolah melawan penguasa yang tidak cocok dengan mereka. Yang jelas mereka, orang-orang penguasa yang mereka kritik itu adalah orang-orang yang tidak menguntungkan di pihak mereka, paham? Tetapi di balik layar ada pertemuan, ada jamuan, ada lobby-lobby dengan pejabat dan partai, sehingga tidak heran kalau Nusantara ini dari pusat hingga sampai ke lapisan bawah desa itu mereka sudah mempunyai jaringan, sudah ada kekuatan untuk memberikan pengaruh. Bahkan ada yang duduk di dewan penasehat partai dari siapa? Kalangan Habib Ba'alawi, para Muhyiddin Ba'alawi. Ada yang didorong jadi caleg, karena dewan-dewan itu jadi karena mereka memakai suara dari para organisasi yang diberikan oleh Ba'alawi di mimbar-mimbar pengajian, ya kan? Kita saksikan seperti itu. Mereka mendukung salah satu paslon. Ini tidak asing bagi kita. Dan ketika paslon tersebut yang mereka dukung itu jadi, sudah satu kemustahilan kalau tidak ada kepentingan di dalamnya. Makanya ini harus kita waspadai, mana yang murni, mana yang hanya sebatas propaganda, keperluan kepentingan belaka. Ada pula yang menjadi penghubung antara oligarki bisnis dengan masa umat. Jadi fenomena-fenomena ini sebetulnya sudah kita saksikan. Pertanyaannya, apakah itu perjuangan murni ataukah dagang politik dengan jubah agama? Ya kalau sudah seperti ini, kalau kita tidak bisa menilai, alangkahnya kemana naluri kita, kemana akal sehat kita? Kita bisa melihat contoh-contoh nyata ketika ada momentum demo besar. Setiap demo-demo itu bukan berarti mereka tidak terlibat, tetapi terlibat. Ketika ada momentum besar, habib-habib tertentu muncul membawa simbol agama, membakar semangat massa, walaupun tidak di lapangan, ya setidaknya di panggung mimbar-mimbar, mengisi pengajian. Walaupun sekali lagi mereka tidak langsung secara umum itu terjun ke medan demo, tetapi ada sebagian kelompok yang membakar di tablik-tablik pengajian. Inilah yang harus kita waspadai. Jadi untuk membakar daripada semangat massa. Tetapi setelah demikian itu tak lama kemudian foto-foto mereka beredar sedang akrab dengan elit politik. Bayangkan, kadang dengan oposisi, kadang dengan pihak pemerintah. Artinya
Mereka tidak setia pada satu garis perjuangan rakyat, tidak, tetapi setia pada siapa yang paling menguntungkan. Pahami. Lebih jauh, pola ini juga menyentuh aspek finansial. Jangan dikira panggung demo itu gratis. Ada biaya logistik, ada transportasi, ada panggung, pengeras suara, hingga tim dokumentasi. Dari mana dana itu datang? Apakah itu tidak datang secara tiba-tiba? Tentu tidak. Ini sudah disetting sedemikian rupa. Dari sini kita melihat keterhubungan antara jaringan finansial para donatur, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, dengan kelompok Ba'alawi. Sebagian berasal dari pengusaha yang dekat dengan mereka, sebagian lagi dari jaringan internasional termasuk Timur Tengah. Jadi fenomena ini kalau kita perhatikan secara seksama, bagaimana mereka membentuk satu hubungan kepada orang-orang yang menguntungkan, baik dalam perpolitikan. Ya, terutama semua ini jelas bahwa mereka ini ada motif tujuan yang sama, ingin berkuasa, ingin keuntungan finansial, ingin dukungan dan sebagainya. Disinilah bahayanya, sahabat-sahabatku, ketika gerakan rakyat yang murni lahir dari perut yang lapar, dari penderitaan buruh, dari keresahan mahasiswa, lalu disusupi oleh kepentingan finansial elit yang menyalurkan dana melalui jalur Habib, maka arah perjuangannya bisa dipelintir. Makanya narasi-narasi itu seakan-akan mereka tidak terlibat, tapi dibalik itu semua mereka bersorak, mereka merayakan momentum ini. Bahkan mereka itu memantau secara rinci kapan mereka itu harus tampil di depan dan kapan pula mereka itu harus dengan cuma menggunakan narasi. Jadi bukan lagi soal keadilan sosial, tetapi soal siapa yang dapat posisi lebih kuat di peta politik. Dengan kata lain, rakyat digerakkan, tetapi keuntungan politik dan materi jatuh ke lingkaran kecil mereka. Bayangkan, hanya dengan suara ketika majelis kami sudah besar, ketika pengajian kami bisa dikunjungi oleh puluhan ribu jamaah, maka suara kami adalah kuat untuk mendukung salah satu di antara mereka yang berperan di perpolitikan di Nusantara ini. Itu sudah sangat jelas. Apalagi kalau itu dikuatkan dengan tentu pernyataan-pernyataan dari jamaah, kemudian dijadikan sebuah proposal bahwa jemaah Habib tertentu, Habib Fulan dan Habib Fulan, Habib di jumlah semua Habib di Indonesia ini, di mana mereka itu menggunakan jaringan yang sudah terstruktur, kemudian sekian puluh ribu atau bahkan juta, maka disinilah alat mereka untuk menjadikan seseorang yang bisa menguntungkan itu agar yakin terhadap pihak-pihak kalangan Habib Ba'alawi. Paham di situ. Jangankan sekelas Habib Ba'alawi, pengajian-pengajian kelas RT pun itu kalau sudah waktunya pemilihan pemilu, mereka yang menggunakan itu sebagai alat banyak. Apalagi para Habib Ba'alawi yang mengklaim bahwa pengajian mereka dikunjungi jamaah puluhan ribu, ketika mereka menggelar sholawat itu sekian persen, itu kan sudah luar biasa, menunjukkan keyakinan bagi para politikus tertentu yakin terhadap dukungan dari para Habib Ba'alawi, dan ini dimanfaatkan oleh para Habib Ba'alawi. Akun-akun yang mengatasnamakan pecinta Habib tidak sekedar menyebar potongan ceramah, tidak. Mereka juga rajin mengemas narasi seolah-olah kehadiran Habib adalah bukti keberkahan, bukti legitimasi. Bahkan ada framing digital yang halus. Setiap gerakan umat dipoles dengan wajah Habib di depan, seakan-akan tanpa mereka demo hanyalah kerumunan kosong. Inilah propaganda digital yang sangat terstruktur. Jadi kalau kemarin yang kita saksikan demo-demo dipelopori langsung oleh para habaib, wah tentunya mereka akan tepuk dada. Dan bagaimana tentu itu situasi akan lebih panas lagi. Tetapi mereka mengklaim tidak bersentuhan secara langsung, bahkan menarasikan demo itu ya hanya segitu saja. Coba kalau ada Habib Ba'alawi mungkin lain cerita, mungkin akan lekas selesai, atau mungkin akan lebih parah dan sebagainya. Jadi kalau sudah ada para habaib yang ada di garda terdepan, ini narasinya luar biasa. Lebih parah lagi, narasi ini dipakai untuk menekan lawan politik. Siapa yang tidak berseberangan dengan Habib akan di-framing sebagai anti-Islam, anti Ahlul Bait, bahkan musuh Nabi. Dan laknatullah kata mereka para muhibinnya. Ya, siapa kalian? Seakan-akan kalian wakil Tuhan yang bisa melaknat. Dan itu adalah yang tentu dilarang oleh syariat.
untuk belakang sesama muslim. Dan mereka ini sering sekali mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, mengeluarkan justru kata-kata yang sudah jelas dilarang di dalam syariat. Tetapi karena butanya ketaklitan mereka, dengan berbagai macam cara mereka lakukan, tapi tidak sadar bahwa mereka itu adalah dalam posisi salah yang fatal. Sudah jelas, yang dikritisi hanya strategi politik mereka, bukan agama. Namun dengan planning digital yang masif, mereka berhasil menciptakan tameng sakral, sehingga siapapun yang menyikap kepentingan politik mereka langsung dibungkam dengan tuduhan kafir, wahabi, atau pembenci zuriat Nabi. Padahal kan tidak terbukti selama ini kalau mereka betul-betul zuriat Nabi. Sudah berapa tahun namanya mereka tidak pernah menunjukkan data silsilah mereka itu sambung kepada zuriat baginda Rasulullah SAW. Ini dari kajian secara umum. Nah, kalau kita kaji secara rinci bagaimana munculnya umpamanya Habib Rizik, kita telusuri silsilah Habib Rizik sampai pada Alwi umpamanya. Jangan dulu kepada baginda Rasulullah SAW. Habib Rizik itu bisa tersambung pada Alwi bin Ubaidillah, mereka klaim sebagai datuknya para Habib. Itu belum tentu lolos. Begitu pula Habib Bahar, begitu pula Habib Muhdar dan sebagainya. Kalau ini kita lakukan penelitian secara personal, maka jelas akan fatal. Dan kita meyakini itu, kendati pun memang mungkin ada para Habib itu yang tersambung, yang sahih. Tetapi dengan adanya indikasi-indikasi di mana pernah terbongkar adanya jual beli buku di Robito, dan bisa mengaku dan diakui oleh Robito keabsahan mereka dengan syarat-syarat tertentu. Ini pula yang menjadi kuatnya keraguan kita terhadap mazhab Habib Ba'alawi. Jadi kalau kalian masih tentu yakin dengan seluruh zuriyah Alwi bin Ubaidillah itu nasabnya tersambung kepada baginda Rasulullah SAW, itu adalah bentuk kekonyolan. Bagaimana mungkin Anda bisa menetapkan keyakinan Anda sedangkan Anda tidak punya pengetahuan di dalamnya? Ini kalau kita kaji secara persorangan, maka jelas akan terlihat mana yang asli dan mana yang palsu. Dan ketika kalian membungkam seakan-akan mutlak bahwa yang namanya Habib itu adalah zuriyah, maka siaplah kalian menerima dan menanggung dosa besar. Itu saja. Mari kita buka mata. Gerakan ini bukan gerakan suci, melainkan proyek politik dengan lapisan agama. Di satu sisi mereka menjual legitimasi nasab untuk meraih kepercayaan umat. Di sisi lain mereka menjual massa untuk kepentingan politik. Mereka menjual massa umat kepada elit politik untuk meraih keuntungan finansial. Inilah politik dagang yang dibungkus dengan serban putih. Masa iya dengan hal ini kita tidak terbaca? Bayangkan ketika Anda punya majelis yang jumlahnya itu mencapai taruhlah 10.000 atau bahkan ratusan, janganlah puluhan ribuan, Anda masih di batas ratusan atau puluhan, itu bisa dijual, saudari. Mengapa demikian? Dengan adanya mereka menggunakan money politik atau uang, dengan mereka membackup ustadz, yai, para habib, ya selesai di situ. Dan cukup para imam, para tokoh, yai, habib dan sebagainya, itu mereka mengarahkan tentang siapa kecondongan mereka terhadap pilihan-pilihan yang akan mendatang. Kalau bahas politik, mekanisme seperti ini, masa iya kita harus mencerna sebodoh itu? Sahabat-sahabatku, sejarah sudah mencatat pola semacam ini. Jadi ini itu sudah tercatat pola-polanya. Dalam banyak fase, Habib Ba'alawi selalu beradaptasi dengan kekuasaan. Kadang mereka berdiri di barisan kerajaan, sebagaimana dulu ada kerajaan-kerajaan. Maka kita tidak heran kalau sekarang ini ada satu kerajaan tertentu mereka klaim. Kadang mereka dekat dengan kolonial, sebagaimana mereka juga diangkat sebagai mufti Batavia. Dan hari ini mereka bisa akrab dengan penguasa, para DPR, para gubernur, para bupati. Ini tidak heran, memang seperti itu khas mereka yang mereka lakukan dalam fase-fase kehidupan yang ada. Inilah kemampuan bertahan hidup dengan cara menempel pada kekuasaan. Tetapi ingat, yang dikorbankan siapa? Selalu umat, selalu jamaah, selalu kibin-kibinnya, selalu rakyat kecil yang merasa sedang berjuang padahal sedang dimanfaatkan. Kalian teriak-teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, seakan-akan kalian syahid padahal sangit. Mana ada di dalam kajian syariat manapun yang namanya pemberontak melawan terlebih pemerintahan, ya tidak ada cerita hukum mati syahid. Mereka ini bangkang terhadap penguasa, bangkang terhadap kepemerintahan, lalu kok mengklaim bahwa kematian mereka adalah mati syahid. Mati syahid, saudara. Ngaji di mana? Letak mereka yang memposisikan mengklaim bahwa mereka yang gugur membela Habib itu adalah mati syahid.
Apa kita sedang dalam keadaan berperang melawan memang orang-orang kafir harbi umpamanya? Tidak. Jadi kalian ribut itu karena kalian tidak ada kekuasaan. Maka kita harus tegas mengatakan gerakan umat bukan komoditas, rakyat bukan komoditas, demo bukan pasar dagang untuk menaikkan citra Habib. Jika ada yang berani menyusupi dengan kepentingan politik, finansial seperti ini, maka tugas kita adalah membongkar, mengkritisi, dan membuka mata umat. Jangan sampai lagi-lagi kita diperalat atas nama cinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Sahabat-sahabatku, kita akan membedah di mana yang lebih dasar dan tajam mengenai bagaimana sepak terjang Habib Ba'alawi telah memainkan mitos, bahkan mereka memainkan peran di dunia teknologi. Kita akan kumpas tuntas sehingga kita bisa mengambil sebuah kesimpulan siapa sesungguhnya mereka. Dari saya, Mamangku Hakim Medsos. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.